Shalom para pemirsa. Baiklah, pada saat ini kita akan lebih dahulu berdoa kepada Tuhan sebelum kami akan mempelajari benih firman Tuhan. Satukan hati dalam doa. Bapa, kami menyapa Engkau dalam nama Yesus. Kami sangat berterima kasih buat kesempatan pada saat ini di mana kami boleh mempelajari benih firman Allah dan mampukan Roh Kudus agar firman ini berdampak dalam pribadi kami menjadi satu kebenaran yang berarti dalam derap langkah hidup pengiringan pelayanan kami kepadamu. Dan doa pengharapan kami, letakkan urapan yang baru. Haleluya. Amin. Baiklah para pemirsa, kita akan sama-sama memperhatikan kebenaran firman Tuhan dengan tema kekekalan adalah satu kepastian, bukan sekedar janji. Bukankah setiap kita meyakini bahwa surga adalah tempat abadi yang Tuhan sediakan buat semua kita? Dan biarlah kami diteguhkan oleh firman Allah yang mengatakan di dalam kitab 2 Korintus 5 ayat 1. Firman Tuhan berbunyi, Allah telah menyediakan tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal. Dan selain daripada itu, Yesus juga pernah menjanjikan satu perkataan ilahi Allah di mana Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal dan aku pergi dengan tujuan untuk menyediakan tempat bagimu. Amin. Yuk kita akan sama-sama memperhatikan bahwa tempat kekekalan adalah tempat di mana menolong setiap kita untuk mampu memikirkan, untuk mampu mengamenkan kebenaran yang mengatakan penderitaan karena Kristus adalah kebahagiaan. Dan kita teguhkan hati kita masing-masing pada saat ini melewati benih firman Allah yang terambil di dalam kitab 1 Petrus 4 ayat 14. Kita baca bersama. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Petrus pasal 4 ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan katakan, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Tuhan. Jelas sekali firman Tuhan katakan, berbahagialah. Dan kita akan mampu mewujudkan firman ini dalam kehidupan kita apabila kita benar-benar menyadari, meneguhkan hati kita bahwa kekekalan adalah satu kepastian. Saudara, ini dibuktikan oleh para rasul. Para rasul ternyata firman juga memberitahu kepada saudara, saya akan coba teguhkan hati saudara melewati benih firman Allah yang terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 5. Ini fakta, satunya kenyataan. Ya. Firman Tuhan katakan di dalam ayat 40 dari Kisah pasal 5. Mereka memanggil rasul-rasul dan perhatikan saudara, lalu menyesah mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Perhatikan baik-baik apa yang firman Allah catat buat saudara. Ternyata begitu rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama, firman Tuhan tekankan mereka gembira. Bukankah ini satu bukti nyata bahwa murid-murid rasul-rasul menyadari bahwa kekekalan itu satu kepastian, sehingga begitu mereka menderita, disesah, saudara perlu tahu apa arti menyesal. Itu digebukin saudara, dipukulin. Tetapi firman mencatat begitu mereka keluar dari mahkamah agama, firman mencatat mereka gembira. Karena apa? Mereka menyadari bahwa kekekalan itu sesuatu yang pasti. Yang berikutnya, yuk kita akan sama-sama perhatikan kebenaran yang mengatakan di dalam kebenaran firman Tuhan dalam Kolose pasal 3 ayat 1.
Firman Tuhan katakan bagi saudara dan saya, apabila kita meyakini bahwa kekekalan itu adalah satu kepastian, maka firman Tuhan katakan kita akan mampu untuk mencari perkara-perkara yang di atas, dan kita mampu memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan sesuatu kebutuhan berkisar sekitar sandang, pangan, papan, tetapi kita mampu memikirkan bahwa ada sesuatu yang perlu kita pikirkan tentang kebenaran. Kita mampu untuk mempersiapkan diri untuk memikirkan perkara-perkara yang datangnya dari Tuhan. Dan itu firman Tuhan katakan kalau kita punya keyakinan tentang kekekalan. Apabila kekekalan itu menguasai setiap pribadi kami, saya meyakini firman ini akan nyata di dalam hidup saudara. Sehingga saudara tidak berkisar sekitar sandang, pangan, papan, dan itu saja yang menjadi tujuan kehidupan saudara, tetapi saudara akan dimampukan untuk memikirkan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah pada saat ini kita bersama-sama akan lanjutkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan masuk di dalam Injil Matius pasal yang ke-6. Firman Tuhan mengajarkan kepada saudara satu kebenaran. Dikatakan dalam ayat ini, ayat 20 dari kitab Matius pasal 6, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Wah, sedangkan saudara secara kenyataan, jujur, kalau saudara dapat dana, saudara dapat berkat secara keuangan, dalam keuangan, apa tujuan saudara? Simpannya di mana saudara? Di bank bukan? Nah, itu mayoritas kita lakukan semua. Tetapi firman Allah mengajarkan kepada saudara satu kebenaran, dan ini akan dimampukan oleh setiap kita yang memikirkan perkara-perkara yang di atas. Ini akan dimampukan oleh Tuhan melewati hidup saudara, mengumpulkan kekayaan di surga. Dan itu diteguhkan sekali oleh apa yang Yesus ajarkan kepada para murid. Waktu Yesus bersama-sama dengan para murid, ternyata saudara ada satu kebenaran yang sangat beracara dalam kehidupan saya secara pribadi. Firman itu terambil dalam kitab Matius 25. Saya akan tolong bacakan buat saudara. Matius 25 ayat 40. Firman Tuhan berkata, dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara, firman Tuhan berbicara sangat jelas buat setiap kita, mengajar kepada kita setiap kebenaran apa yang kita lakukan di atas muka bumi ini berdampak kepada kekekalan. Dan itulah yang Tuhan ingin ajarkan dan pesankan kepada semua kita. Satu hal yang saya ingin katakan kepada saudara, pernah Tuhan itu mempercayakan saya sebuah pengalaman. Dalam kurun waktu yang tertentu pada cukup lama, ternyata saudara perlu tahu bahwa keuangan gereja kami ya dalam kondisi yang sangat perlu prihatin. Dan dalam kondisi seperti itu saya banyak bergumul, saya banyak berdoa kepada Tuhan. Dan ternyata tercetuslah kata-kata kebenaran. Saya katakan, oke Tuhan, gak apa-apa. Saya tidak perlu kaya di bumi. Tapi satu hal yang aku minta, aku ingin kaya di seberang sana. Karena firman-Mu mengatakan dengan sangat jelas bahwa Engkau menantikan kedatanganku di rumah Bapa. Dan itu menjadi satu prioritas buat pelayanan saya. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Beberapa kurun waktu berikutnya, saya dipercaya oleh Tuhan seorang pemulung. Dan otomatis saya layani, dan saya ke rumahnya, saya melihat itu anaknya yang dia punya 2 putra,
dipegang tangan kanan itu yang lebih besar, dan kemudian satunya digendong. Dan pada waktu itu saya melihat yang digandeng itu ada ingus di melewati hidungnya. Dan kemudian yang satu dikatakan oleh pemulung itu bahwa anaknya sedang panas. Otomatis saya belajar untuk cari sesuatu di kantong saya mau cari uang untuk dapat saya berikan. Dan kemudian saudara, karena kelihatannya karena apa yang saya lakukan itu memperhatikan mereka, dan saudara perlu tahu, dalam minggu depan dia bawa 5 keluarga pemulung. Dan itu membuat saya terkejut sekali di hadapan Tuhan, karena gereja memerlukan dana. Tapi Tuhan kasih saya 5 keluarga pemulung. Akhirnya saya kembali menangis sama Tuhan. Saya katakan, Tuhan, bukan ini yang saya maksud, bukan ini yang saya minta. Dan ternyata Tuhan menjawab sangat sederhana. Aku menjawab sesuai dengan doamu. Dan Tuhan mengingatkan saya ayat firman Allah ini, bahwa apapun yang kita lakukan kepada orang yang lebih hina, firman mencatat, saya sedang dipercaya untuk melakukan perbuatan itu untuk Tuhan. Kiranya kebenaran ini akan menjadi pertolongan buat setiap pribadi kita, supaya Tuhan sendiri akan memberkati saudara, dan kiranya berkat kasih karunia menyertai setiap kita. Kekekalan adalah satu kepastian. Surga adalah satu kenyataan, bukan fata morgana. Dan itu kebenaran kiranya benar-benar menjadi program kehidupan perjalanan kita untuk meraih apa yang terbesar yang ada di surga. Karena saudara, firman Allah sebagai ayat terakhir memberitahu kepada saudara di dalam kitab Filipi pasal yang ketiga. Sebagai ayat yang terakhir firman Tuhan katakan bagi semua kita, ayat 20. Karena kewarganegaraan kita adalah di dalam surga, dan dari situlah kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita kembali satukan di dalam doa. Bapa, kembali kami menyerahkan benih yang kudus ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau Allah dan Engkau Tuhan yang akan menolong setiap pribadi kami untuk Engkau sendiri berbicara dalam kehidupan kami. Goreskan firman ini dalam roh hati kami, sebab kami sudah belajar melandaskan doa pengharapan kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.